Assalamualaikum. Halo bro, ketemu lagi di channel Tukura TV. Nah, kita lanjutkan ya proyeknya untuk pengetesan atau uji coba potential speed control untuk sprayer. Jadi kemarin ada 1, 2, 3. Ini ada yang satu lagi yang warna biru. Yang video sebelumnya itu kita udah uji dengan pompa single dan pompa dual. Ternyata memang belum ada yang sampai kebakar ya. Memang agak susah juga ngebakarin. Dan kalau kita sengaja ngajain aja nggak kebakar nih. Kecuali kalau kita sengajain terbalik langsung kebakar deh dia potensinya. Nah, ini kan kita pengen uji berapa paling kuat, artinya berapa yang paling kuat ampernya menahan. Jadi kita uji sekarang pakai pompa seperti ini, pompa Bilge atau pompa kuras lambung kapal. Banyak juga dipakai untuk pompa siram bawang merah. Sebenarnya saya udah buat sih pompa siram bawang merahnya. Memang belum sempat ke review, jadi ini kalau misalnya ini cepornya atau semprotannya juga udah saya buat tuh cepornya. Itu pompanya ini sebetulnya harusnya sekitar hampir 10 ampere ya, tergantung bebannya juga. Ini mau 10 ampere, harus gede banget. Nah, ini udah satu udah saya pasang di sini ya. Nah, kita uji dulu tanpa potensium. Nah, kita sambungkan aja powernya. Nah, tuh. Harusnya belum maksimal ya. Tadi keangkat jadi kayak, nah itu belum full. Ini derasnya ya. Kalau misalnya tanpa ini juga kencang banget ya. Nah tuh. Buat pengairan sawah mungkin kalau skala kecil cukup ya. Nah itu kalau pakai cepor nanti buat nyiram bawang. Nah arusnya berapa? Sekitar 6,82 segitu untuk 12 volt. Nah kalau misalnya kita kasih potensio ini, banyak teman-teman di daerah yang report bahwa potensionya nggak kuat, kok dipakai nggak lama jebol. Ya iya, karena potensio sebenarnya buat 5 ampere. Kalau kita pakai nggak sampai 5 ampere lah, 4 ampere sebenarnya kalau kita pakai. Kalau untuk awetnya, jadi kita coba ya, apakah benar akan terbakar apa enggak. Kita uji satu-satu. Kita lewatkan potensio. Cara nyambungnya seperti biasa, yang merah ke merah, yang hitam ke hitam ya. Ini potensio yang brand SN. Nah, bebannya ada di mana? Bebannya yang merahnya kita gabung jadi satu. Nah, hijaunya ke beban. Jadi ini masuk potensio dulu sebelum ke voltmeter. Tuh ya. Kita ngadep sini aja ya, kalau kebakar udah kelihatan ya. Nah, ini kita putar dikit ya, sudah mencapai 9 volt, 10 volt. Tapi ininya belum kita hidupkan, jadi kita hidupkan dulu lah ya. Nah, kita hidupkan. Nah, sekarang seperti itu. Kalau kondisi 4 volt dia harusnya 1,7 ampere, kecil ya. Nah, kita teruskan dia sampai 9 volt. Udah cukup kencang ya. Harusnya udah 4,6. 4,6. Kalau kita polkan sekarang, nah dia terpotong ya, jadi 11 volt dan 6,3 harusnya. Nah, kita harus detikin dia seberapa dia akan bertahan. Kira-kira panas apa, mungkin 1 menit aja, nggak sampai setengah menit lah. Nah, kalau kondisi seperti ini dia overload, dia akan seberapa panas ya. Ini ya 11 volt ya, 6,3. Ini kita coba. Ini kita udah tes cukup lama ya. Masih kuat nih SN nih. Apakah LPM-nya akan berkurang apa enggak ketika pakai potensio apa enggak? Ya jelas berkurang dikit ya. Nah, udah cukup kita tes. Ininya nggak berasa panas ya. Lolos ya SN ya. Kita sekitar 20 detikan tadi. Kita ganti yang lain. Kita ganti potensio U yang baru ya. Merah ke merah. Nah, ini yang rawan. Kalau misalnya kebalik ya udah pasti tamat. Langsung kebakar karena ada kapasitornya. Hitam ke hitam dan hijaunya ke beban power. Ini udah kita buka.
Nah, ini kita mulai dari kecil dulu ya. Nah, kita kecil. Harusnya bisa diperhatikan ya. Ini ngadep ke sini lah biar kalau kebakar kelihatan. Buat kemana? Nah, ini ternyata cuma 10 ya. Artinya masih bagusan 10,6. Secara pemotongan arus lebih bagus yang SN ya, karena kan dia, nah tuh. Tapi arusnya lebih bagus sampai ke 7 ampere. Kalau tadi kan 0,8 ya. Nah, itu. Kalau dipakai 2 pompa ini ya udah pasti nggak kuat. Jadi pemotongannya lebih kecil 0,3 tapi arusnya lebih besar. Jadi arusnya lebih besar. Seperti itu. Oh, kita coba sekarang panas enggak. Ininya hangat ya, agak hangat ininya, panas memang agak hangat dikit. Tapi nggak sampai kebakar. Kita coba lagi. Oke, sekarang saya ganti potensi warna kuning ini ya. Kabelnya kuning, merah, hitam. Jadi kalau kuning ini, kuningnya yang jadi netral output. Jadi menggantikan yang hijau. Jadi kita udah on kan, kita putar pelan-pelan ya. Nah, ini. Ini apa ya? Kita harusnya sampai. Nah, ini malah sampai 11,3, artinya pemotongannya lebih kecil dari 12 volt kan, aslinya kan 12,3, 12 lebih, malah 13. Ini 11,3, arusnya pun lebih gede, sepertinya potensinya lebih. Tapi saya nggak tahu kawatannya ini kan, tunggu sampai dia kebakar ya, agak susah juga ya. Ini jadi lebih secara kalau arusnya lebih besar dan voltase besar, hasil outputnya lebih besar. Nah, seperti itu. Kelihatannya mampu bertahan juga. Kita coba matikan dulu. Panas gak? Normal lah ya, panas dikit lah ya, hangat-hangat gitu. Normal ya, lolos yang kuning ya. Kita coba yang lain. Oke, sekarang ini yang potensio kabelnya biru. Kalau knobnya ini nggak usah ini ya, kadang-kadang memang diganti-ganti knobnya, ada yang bagus pakai ini. Ini knobnya kurang bagus, tapi adalah ini kabel biru yang menggantikan kabel hijau. Tadi kan kuning, tadi kan pertamanya hijau yang dua tuh. Nah, sekarang kita coba, kita down kan. Pelan-pelan kita putar. Ya. Kecil, nggak ada yang mentok ya. Agak kepotong ya, 10,8 ya. Harusnya pun nggak sampai, kalau hiu tadi kan 10,3 ya, kalau 10,7. Dia harusnya 7. Harusnya di bawah hiu. Potongnya seperti itu. Nah, ini sebenarnya saya penasaran gimana caranya sampai kebakarnya belum ketemu nih. Tapi ini nggak kebakar juga kan. Nah, pemakaian jangka lamanya itu yang harus kita perhatikan. Ini masih oke lah, masih udah berapa detik. Nah, tentu memang karena memang nggak ada spek di situ berapa ampere maksimum diizinkan ya. Nah, gitu. Seperti kita uji lagi, lolos nggak? Ini kok udah, ini kan ada cornya ya, supaya dia, kalau semua potensi itu kenapa dicor, supaya dia lebih tahan terhadap air ya, dia awet. Ini nggak ada masalah juga. Kita coba aja yang, nah kita udah buat juga untuk potensio seperti ini, tapi dalamnya adalah speed control yang versi ini, tapi dia kita pakai yang ini adalah yang 15 ampere, kalau ini 10 ampere. Kita akan coba cutting arusnya. Jadi sebenarnya saya buat yang ini tuh untuk pompa bilge ini, karena banyak keluhan pada terbakar ya, nggak berapa lama dipakai panas kebakar. Jadi saya buat yang ini. Kita coba sambungkan. Nah, ini kan udah input outputnya sudah enak ya, tinggal jepit kaki udah ada, terus outputnya langsung ke beban. Bebannya terus ini kelewatin alat uji dulu, jadi nggak kelihatan langsung. Nah, seperti itu. Kita hidupkan aja.
Nah, ini dari nol ya. Terus sama ya, 10,7, ini 6,8 lebih rendah. Ini yang potential speed 15 ampere dalamnya. Tapi memang patokannya sebenarnya agak awetan ya, agak susah juga nih, saya masih belum ketemu juga. Ini 6,8, harusnya lebih kecil sedikit. Ini ambil voltasenya sama kayak gitu. Nah, sebenarnya jangka panjangnya ini yang jadi masalah ketika kita pakai ini, membuat pompa bilge banyak yang kebakar gitu kan. Nah, seperti itu sih sebenarnya. Tapi hari ini uji cobanya belum sampai dia menghasilkan beban yang bisa membuat dia langsung putus ataupun kebakar. Nah, mungkin akan kita lanjutkan ke part 3 kali ya, part 3. Kalau part 2 ini ternyata kita uji pakai pompa bilge ternyata belum kebakar. Oke, sampai sini dulu di part 2 uji kekuatan potensial, mudah-mudahan memberikan gambaran kekuatan ya. Sekali ini belum uji ketahanan sampai benar-benar lama ya, karena misalnya sampai setengah jam ataupun berapa menit itu sampai dia benar-benar panas. Dalam realita pemakaiannya kan lama. Kalau kita ngujinya sebentar-sebentar, otomatis dia masih lolos semua. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Mudah-mudahan manfaat. Jangan lupa kalau pertanyaan silahkan di komen. Jangan lupa like juga video ini. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dah. Sehat selalu, dimudahkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Sampai ketemu di video Tukur ATB berikutnya. Terima kasih.